Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Terutama mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat, infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini masih dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya ya. Dan semoga bisa menjadi yang anti skip, anti download, dan mengambil peran untuk men-share kajian-kajian dari link dakwah ini. Oke. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih, dan terima kasih. Sebelumnya aku memberikan konfirmasi dulu. Kemarin menu utama kita tidak tayang ya. Karena aku masuk rumah itu sudah pukul 17. Itu sudah persiapan, sebentar lagi kurang setengah jam lagi sudah masuk waktu maghrib di sini. Jadi tidak ada waktu. Memang waktu itu adalah rezim yang nggak bisa diajak kompromi. Sementara mau syuting siang, kameramennya juga pulang sekolahnya juga sama sorenya. Ditambah lagi pulang dari keluaran, masuk rumah sudah lelah banget ya, lelah banget sehingga akhirnya terpending ya. Jadi itu yang menjadi sebab kenapa tadi malam menu utama kajian kita tidak bisa terunggah dan akhirnya terpending ya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan, tetapi aku tidak akan melanjutkan kebangkitan Yesus seri yang kelima ya, karena kita sudah seri yang keempat. Aku akan memberikan tanggapan dulu terhadap komentar-komentar yang masuk, baik komentar dari teman-teman Islam maupun Kristen. Tentunya aku punya otoritas penuh komentar mana yang mau aku tanggapi dan komentar mana yang tidak aku tanggapi ya. Dan aku sudah berkali-kali kasih tahu kalau dia keluar dari nilai-nilai estetika, maka aku tidak begitu tertarik untuk menanggapi ya. Apapun adanya, aku tidak akan kasih perhatian untuk yang begitu-begitu, jadi aku abaikan aja ya. Tapi ketika aku abaikan bukan berarti aku nggak bisa menanggapi. Ada apa rupanya kok gitu aja nggak bisa menanggapi ya. Bukan sesuatu yang sulit. Oke, kita mulai. Aku akan menanggapi dari komentar yang masuk ya di seri yang keempat. Kamu bisa cek di sana ya. Untuk teman-teman lain, aku baca sekilas saja ya. Untuk Soleh HGF di Palu, terima kasih. Mas DN ini di mana ya? Terima kasih. Mbak LS, terima kasih. MX, terima kasih kembali. Nah, ini ada dari teman Kristen kita. Ini entah Mbak, ini entah emas, nggak tahu ya. Di huruf F V L gitu. Wah, ini lumayan panjang nih komentarnya. Dibaca semua nggak ini? Lumayan panjang komentarnya ya. Oke, Gus, Anda terlalu banyak mengeluh gitu. Aku juga nggak tahu maksudnya mengeluh itu gimana gitu ya. Yang dia maksud mengeluh itu seperti apa, nggak tahu aku maksudnya. Sebetulnya hal begini tidak perlu, ngomong-ngomong aja. Mau ngajukan pendapat
ya ajukan saja tanpa berbicara secara physically. Mengeluh itu kan physically yang dituju. Dan aku nggak tahu dan aku nggak pernah mengeluh. Kamu hadir di sini ya monggo, kamu mau hengkang unscript dari sini ya monggo, aku nggak pernah mengeluh. Bebas-bebas saja di sini. Jadi kata-kata banyak mengeluh itu apa artinya, nggak ngerti aku. Makna figuratif teologis penampakan Musa dan Elia. Ya. Itu komentar dia ya. Jadi dia bilang maknanya itu figuratif gitu ya. Figuratif itu kalian tahu figuratif? Ya. Tahu nggak figuratif? Figuratif itu bisa penggambaran, bisa bukan yang utama, artinya bukan yang sesungguhnya, seperti pemain figuran gitu ya. Yang sesungguhnya bukan dia, tapi dia disertakan sebagai pemain figuran atau apa-apa ya. Tambahan gitu, tambahan itu bisa. Jadi banyaklah arti figuratif itu polisemi ya. Bisa juga diartikan sebagai bukan yang utama ya, bukan yang utama gitu. Sehingga kalau kita lihat itu secara figuratif sebetulnya bukan itu gitu loh. Itu figuratif itu begitu. Jadi kalau dia bilang makna figuratif penampakan Musa dan Elia, ya nggak masalah. Artinya itu bukan Musa sesungguhnya, bukan Elia yang sesungguhnya. Figuran, pemain figuran. Kamu nonton sinetron, nonton film, itu fokusnya itu mesti ke pemain utama, bukan figuran. Karena yang sesungguhnya yang kita lihat yang utama itu, yang figuran itu hanya pembantu gitu, pelengkap gitu ya. Begitu juga ketika ada sebuah objek figuran, itu bukan yang sesungguhnya begitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan itu sebagai sebuah kenyataan faktual. Sebetulnya dia sudah ngerti bahwa penampakan Musa dan Elia itu adalah figuratif. Nah kalau sudah mengerti itu figuratif ya sudah, ngapain juga ditulis sampai segini banyak. ya, ngapain juga. Oke. Penampakan Musa dan Elia memiliki makna figuratif. Kedua tokoh itu diakui sebagai tokoh besar dalam perjanjian lama. Oke. Itu tokoh besar itu memang. Ya. Kalau kita ikuti aja apa yang kita lihat ceritanya, ya. Justru Elia itu lebih hebat dari Yesus. Yesus itu tanpa proses mati, disalibkan dan bangkit. Kalau kita baca Alkitabnya, dia tidak akan naik ke langit. Meskipun nanti itu terjemahannya dua yang berbeda, ke langit atau ke surga. Kan beda langit sama surga. Tapi kalau Elia tidak, dia begitu dalam keadaan ya hidup langsung naik ke langit. Entah ke langit mana kita tidak tahu, tapi ceritanya begitu. Artinya lebih hebat siapa? Lebih hebat Elia dong. Dia tidak perlu dulu melalui fase yang namanya mati dan bangkit. Jadi Elia itu tokoh yang sangat disegani. Begitu juga Musa. Musa itu punya jasa penting karena dialah yang membawa keluar bangsa Israel dari penjajahan yang begitu keji yang dilakukan oleh bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Ya. Oke. Jadi itu memang tokoh besar. Orang Yahudi tahu bahwa keduanya tidak mati melainkan diangkat ke sorga. Seperti tadi aku bilang ya, langit atau sorga. Karena ada dua terjemahan yang berbeda. Ya. Tapi yang aku mau komentari begini, orang Yahudi tahu bahwa keduanya tidak mati. Kamu itu goblok. Kebanyakan mengeluh tapi goblok kamu itu. Pernah baca kitab nggak? Siapa bilang Musa tidak mati? Yang Yahudi mana yang kamu tanya?
Kalau baca kitab yang benar. Makanya di sini jangan khotbah lah di sini. Kalau mau ngajukan pendapat, ajukan pendapat. Kamu sudah khotbah, gobloknya minta ampun. Ini kamu bilang ini, penampakan Musa melambangkan Taurat, penampakan Ela melambangkan kitab-kitab Nabi. Iya, aku tidak bantai. Tapi yang kamu ngomong begini, keduanya tidak mati. Orang Yahudi tahu bahwa keduanya tidak mati melainkan diangkat ke surga. Ini tuh. Ya. Sebentar. Keduanya tidak mati. Ini tulisanmu ini. Teman-teman bisa cek di komentarnya. Dia bilang keduanya tidak mati. Berarti Musa tidak mati, Elia tidak mati. Elia oke lah, seperti aku bilang tadi, dia tanpa proses mati naik ke langit. Sekarang apa benar Musa tidak mati? Kamu itu tololmu minta ampun. Pernah baca kitab nggak? Nih, kalau kamu nggak pernah baca kitab nih, baca ini supaya tololmu itu hilang. Nih, Musa mati nggak itu? Ya, kalau kurang jelas nih aku kasih warna merah supaya nggak terlalu bodoh kamu. Ya, nih. Ada merah. Nih, ini perikopnya ini, kematian Musa. Nih. Yang jelas tuh. Jelas nggak? Nampak nggak ini? Nih, kematian Musa ini. Kamu bilang Musa nggak mati. Goblokmu hilangin mulai sekarang. Kalau masih goblok jangan ngaji di sini. Cari tempat lain. Kamu di sekolah Alkitab diajarin apa kamu? Dikasih dogma apa kamu? Ya. Ini baca ayat yang kelima ini. Yang kelima ini apa bunyinya ini? Nih. Matamu buka. Nih. Kok bisanya ngomong keduanya tidak mati melainkan diangkat ke surga? Makanya jangan terlalu banyak mengeluh. Gitu dia. Ya gitu kalau dikasih tahu ya enggak maunya bantah saja gitu loh. Padahal gobloknya juga masih menumpuk. Gitu ya. Kok bisa dia bilang Musa tidak mati? Oke, itu aja. Kemudian BA. Mujizat Yesus sebenarnya adalah bisa membuat sang murid yaitu Petrus berjalan di atas air. Ini BA juga gobloknya minta ampun. Siapa bilang Petrus bisa berjalan di atas air? Ini nggak tahu, ini sekolah minggu apa yang dibaca? Kapan Yesus bisa? Nih kamu lihat nih ya. Tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau, ia takut dan mulai tenggelam. Tuhan tolong, teriaknya. Matius 14:30. Nih. Siapa bilang Yesus? Nanti gilirannya ada kita berbicara untuk membicarakan apakah benar Yesus itu bisa berjalan di atas air seperti yang dipahami secara mainstream. Ya. Nggak ada Petrus bisa berjalan di atas air. Memangnya kodok apa berjalan di atas air? Ini baca kitabnya gimana? Ya, baca kitabnya gimana? Silahkan cek apakah ada nabi yang bisa membuat mukjizat orang lain. Misalkan apakah Musa bisa membuat orang lain bisa membelah lautan seperti dirinya. Ataukah Elia bisa membuat, ini nggak ngerti urusannya. Masing-masing mukjizat antar nabi itu diberi kelebihan sendiri-sendiri. Kamu nggak bisa mengkomparasi gitu. Apalagi komparasinya salah. Siapa bilang Yesus bisa bikin Petrus berjalan di atas air? Tadi ayatnya sudah kutunjukkan. Tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ia takut dan mulai tenggelam. Tuhan tolong, teriaknya. Matius 14:30. Clear. Nggak bisa berjalan di atas air. Orang Yesus saja belum tentu berjalan di atas air kok besok
waktunya kita diskusikan. Apakah benar Yesus itu berjalan di atas air? Terus kamu mengkomparasi seperti ini, tidak bisa. Masing-masing para nabi yang dimulaikan oleh Allah itu mempunyai mukjizatnya sendiri-sendiri, dan itu tidak mengatakan yang satu lebih hebat dari yang lain. Sehebat-hebatnya Yesus, dia tidak bisa membelah laut. Sehebat-hebatnya Musa, dia tidak bisa seperti yang kamu bilang tadi itu apa? Membangkitkan orang mati. Sehebat-hebatnya hebat, semuanya itu punya kehebatan sendiri-sendiri. Kok mau dibandingkan terus bandingkannya salah lagi. Kapan Petrus bisa berjalan di atas air? Kapan Yesus bisa bikin Petrus berjalan di atas air? Baca itu Matius 14:30. Ya. Ini Kang Mas kita, Pak dosen AG ya. Sangat menghibur ikut menyimak Tanah Karo Simalem aman terkendali ya. Oke, ini mungkin belakangan nanti aku baca lagi ya, khusus untuk dosen kita ini ya. Nah, ini ada halak hita ini. Halak hita Siandia Hamuna. Ya. Ada halak hita di sini. Dia bilang begini. Pada peristiwa di Matius 17 jelas adalah peristiwa supranatural. Ya itu memang. Masalahnya kita bagaimana menerima yang supranatural itu sebetulnya gimana menjelaskannya. Kan aku sudah menjelaskan. Kalau aku menjelaskannya itu ethereal ini loh. Halus. Atau sekalian gimana mau menjelaskannya. Meskipun ini nanti itu dibantah juga. Ya nggak apa-apa, namanya diskusi seperti itu. Intinya jangan kamu anggap bahwa peristiwa itu benar faktual. Apalagi kamu sudah ngomong supranatural. Ada rasional, di bawahnya irasional, di atasnya transrasional. Supranatural itu transrasional, tapi tidak bisa sesuatu itu karena kita lihat aneh, otak nggak bisa menjelaskan, langsung dibilang transrasional atau supranatural. Tunggu dulu. Memang sesuatu yang agak sulit untuk membedakan mana yang transrasional, mana yang irasional. Gitu loh. Beda. Karena yang satu tidak masuk otak, yang satu melampaui otak. Kalau rasional itu di dalam otak. Itu sudah aku jelaskan hampir setahun yang lalu, ya. Jadi kalau kamu bilang peristiwanya supranatural, iya benar. Justru itu kita sekarang kan tinggal mendiskusikan bagaimana supranatural itu bisa kita terima gitu loh. Jadi beragama itu tidak hanya dogma saja. Ya. Ini dia banyak kasih komen si halak hita ini, ini aku lewati aja ya, nanti komen yang lain aku tanggapi. Sekarang MA katanya mu'alaf ya, selamat datang kalau memang benar-benar mu'alaf. Aku tidak tahu karena dalam dunia maya apapun bisa terjadi, nama bisa diganti ya. Ya serba bisa lah, tapi karena kamu sudah mengaku mu'alaf dan sudah bersyahadat ya sudah. Oke deh kamu mu'alaf gitu ya. Dan semoga tetap tetap eksis, tetap bertahan di dalam Islam sampai menutup mata gitu. Dan kamu bisa lihat videoku yang aku kasih tujuh, jangan meludahi masa lalumu. Ya. Itu videoku untuk teman-teman mu'alaf, jangan ludahi masa lalumu. Kalau kamu dulu beragama A, ya itu sudah, biar itu menjadi masa lalumu, jangan diludahi. Coba, bagaimana aku sangat bersifat demokrasi dan menghormati. Sampai aku bikin video itu untuk teman-teman mu'alaf, jangan ludahi masa lalumu.
karena nanti ada yang tersakiti. Jadi kalau kemarin DR bilang kalau ada orang masuk Islam kita bilang oke saja, iya saja, oh enggak begitu, itu enggak rasional. Aku ini Islam rasional. Penghormatan itu harus diberikan kepada siapapun, berbicara atas dasar rasionalitas. Enggak mentang-mentang dia mu'alaf terus kita yes. Nanti kalau dia murtad, no. Enggak bisa begitu, DR. Ya. Untuk yang lain mungkin bisa begitu, untuk enggak. Makanya aku bikin, enggak tahu DR sudah nonton belum. Nonton itu video, cari, ketik Subhandi T. Sukoco, jangan ludahi masa lalumu gitu. Karena aku enggak suka. Makanya aku memberikan nasihat untuk teman-teman mu'alaf, khususnya Mas MA ini yang mengaku mu'alaf, ya. Jangan ludahi masa lalumu. Tonton videonya sudah jadi. Kalau kamu mau membicarakan agama masa lalumu, harus dibicarakan dalam bingkai akademik. Itu boleh. Seperti ini kita kan berbicara dalam bingkai akademik. Sehingga nanti jangan terkesan menista, mengejek, atau menghinakan. Itu jangan. Itu adalah masa lalumu. Ya sudah, biar menjadi masa lalu, tapi jangan diludahi. Harus dihormati juga. Ya, dan alhamdulillah kamu sekarang sudah masuk ke dalam sebuah rumah tangga besar yang bernama Islam, dan aku suka dan semoga kamu tetap eksis di dalamnya. Ya, tapi ingat pesan dari aku, jangan ludahi masa lalumu. Kalau kamu mau membicarakan tentang agama masa lalumu, bicarakan, tapi itu harus dibawa dalam bingkai akademis sehingga tidak menyakitkan siapapun. Karena apa? Bingkai akademis itu belum tentu, tapi setidaknya itu sebuah cara untuk mengkanalisasi sehingga orang menjadi tidak tersinggung. Meskipun kadang-kadang sudah dikasih tahu tersinggung juga. Jadi kalau aku ngomong Yesus itu adalah makhluk Allah yang dimuliakan sehingga dia dipilih dan diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi dia bukan sama sekali Allah, itu bukan aku menistakan, menghujat, enggak. Memang kerangka berpikir akademiku itu begitu. Apa untungnya menista? Orang kita ingin hidup bersama, bersaudara, berteman, kok menista? Enggak. Ya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang menuduh aku menista, mengejek, atau menghujat, atau merendahkan, itu kurang micin itu. Dia kurang micin. Kenapa? Aku berbicara dalam kerangka akademik. Artinya apa? Aku mempertanggungjawabkan pengetahuanku tentang siapa itu Yesus. Kamu juga kan begitu. Kamu mempertanggungjawabkan siapa Yesus yang kamu pahami. Sama dengan aku. Ketika kamu ngomong Yesus Allah, kan aku tidak juga merasa terhina, tersinggung dengan kamu. Aku paham ya, memang kerangka berpikirmu itu. Gitu. Ya. Oke, sekarang kembali ke Mas mu'alaf kita, Mas MA. Begini dia bilang, saya sudah cukup yakin dengan agama saya dan saya nggak peduli dengan keyakinan agama yang lain. Apa yang kita dapat dengan membahas keyakinan orang lain, lebih baik yang disampaikan bagaimana agar manusia ini bisa dekat kepada Tuhan. Aku kasih tahu Mas MA ya, pengalaman orang hidup itu beda-beda. Kamu nggak bisa mengeneralisir. Liku-likunya beda, terjalnya beda, terjunnya beda, tanjakannya beda, turunannya beda. Kalau kamu punya kerangka berpikir seperti ini karena pengalaman hidupmu seperti itu, ya sudah, kamu pakai. Tapi jangan itu kamu pasarkan ke orang lain. Karena orang lain punya ceritanya sendiri. Nggak seperti cerita kamu, gitu loh ya. Aku, Mas MA, itu ketika ada yang murtad, ya, kemudian aku ditugaskan untuk mengadakan sebuah diskusi dengan yang murtad itu, aku nggak pakai Al-Quran. Bagaimana aku mau pakai Al-Quran, orang dia sudah menolak Al-Quran. Aku pakai apa? Pakai Bible. Aku aja dia tunduk terhadap Bible, dan alhamdulillah akhirnya kembali Islam. Makanya jadilah sebuah buku Domba Hilang yang Kembali Pulang. Nah, aku nggak bisa menjelaskan Bible kalau aku tidak belajar agama lain. Dan anak itu pun bisa terselamatkan karena aku tunjukkan bagaimana sebetulnya pemahaman Bible itu. Alhamdulillah akhirnya bersahadat.
Maka dari itulah bukunya aku kasih judul Domba Hilang yang Kembali Pulang. Ngembaliin dia ke Islam apakah pakai Al-Quran? Ya enggak lah. Mana bisa pakai Al-Quran, orang dia sudah menolak Al-Quran. Pakai Bible, dia punya Bible. Oh ya, oke, ayo kita diskusi tentang apa? Yesus Allah atau manusia? Kita pakai Bible, nggak usah pakai Al-Quran. Akhirnya jebol dan dia alhamdulillah kembali Islam. Jadi kalau kamu bilang apa perlunya mempelajari agama orang lain, ya sangat perlulah. Kalau aku nggak belajar kristologi, aku nggak bisa merehabilitasi akidah dia. Gitu loh. Jadi cakrawala itu dibikin seluas mungkin gitu loh. Jangan gampang mensekat-sekat orang seolah-olah jalan hidup itu seperti yang kamu punya saja. Terus orang mau kamu seragamkan seperti kamu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan aku kasih tahu, kristologi itu ilmu yang juga punya sunahnya. Kamu kan mu'alaf, ya coba nanti cari di Al-Quran itu ada cerita tentang Kanjeng Nabi kedatangan tamu dari kafir Najran. Itu diskusi berapa lama? 3 hari 3 malam diskusinya. Ya karena yang ada diskusi adalah dari Najran yang beragama Kristen, tentunya ya kristologi. Tapi Nabi tentunya nggak seperti akulah baca kitab, ya anda, dia akan punya kelebihan khusus karena dia Nabi. Itu diskusinya 3 hari 3 malam. Semua clear, diskusi itu hanya satu yang nggak clear, memposisikan Yesus itu Allah atau manusia. Nah, ketika penjelasan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya tetapi masih ditolak, maka Allah memerintahkan kalau begitu adakan mubahalah. Jadi peristiwa mubahalah itu awalnya itu di situ. Sekarang orang latah, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Lu tahu nggak awal cerita mubahalah? Asbabun nusulnya itu gimana? Ya. Itu peristiwa yang dilewati oleh pertarungan kristologi, artinya kita belajar agama lain. Terus kok kamu bilang apa perlunya membahas keyakinan orang lain? Ya perlulah. Ya. Seperti tadi aku bilang, aku mengembalikan dia kepada Tuhannya yang bertuhankan Allah, murtad bertuhankan Yesus. Aku kembalikan dia bertuhan kepada Allah, alhamdulillah. Tentunya aku juga dengan tim, itu hasil karya bersama gitu. Dan dia kembali kepada Tuhannya. Lewat apa? Lewat Bible. Tidak mungkin orang murtad kamu kasih Al-Quran mau. Itu loh, ya. Berikutnya, peristiwa ketika umat Islam hijrah. Hijrah pertama kali itu kemana? Itu bukan ke Yatsrib. Yatsrib itu gelombang kedua. Gelombang pertama hijrahnya ke Ethiopia sana. Di sana ada sebuah tokoh Raja Majasi yang memberi perlindungan kepada umat Islam. Cerita itu seharusnya kita kenang sebuah kemesraan antara Kristen dan Islam. Kita harus akui kita pernah berhutang budi sama teman-teman Kristen khususnya yang di Ethiopia sana lewat Raja Majasi. Itu harus kita akui, kemesraan itu ada. Dan akhirnya di sana terjadi dialog antara siapa? Antara Ja'far Ali bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Dan akhirnya Raja Najasyi masuk Islam, tapi kan tidak mau dipublik karena ada kepentingan dia adalah seorang pemimpin. Ya sudahlah kalau maunya begitu. Dan akhirnya beliaunya meninggal dan Kanjeng Nabi menerima berita itu. Dan Kanjeng Nabi akhirnya mensolatinya dengan sholat gaib. Itu awal cerita datangnya sholat gaib. Karena apa? Di sana belum banyak orang Islam. Kita takut, kita khawatir apakah ritualisasinya sudah menggunakan Islam. Maka Kanjeng Nabi sholat gaib. Sama terjadi mubahalah. Orang nggak tahu urusan, dikit-dikit mubahalah, dikit mubahalah. Sekarang juga orang nggak tahu urusan. Akhirnya kepikis juga kita tarungnya. Kalau ada yang meninggal di tempat lain sholat gaib, ada meninggal lain sholat gaib. Kan latah itu. Tanpa tahu asbabun nusulnya sholat gaib. Sholat gaib itu dilakukan ketika kita tidak yakin bahwa sang jenazah yang wafat itu diperlakukan secara Islami. Baru kita sholat gaib. Ini kan nggak sekarang matinya di Jakarta, kita di sini sholat gaib. Matinya di Palembang, kita di sini sholat gaib. Matinya di Aceh, sholat gaib. Nggak begitu. Karena kerangka berpikirnya kita khawatir. Karena di sana belum banyak orang Islam, belum mengerti syariat Islam. Karena kematian juga dalam Islam itu ada syariat aturannya. Ya, dimandiin, dikapanin,
disolatin, dimakamin. Itu aturan syariat dalam Islam. Nah, sekarang kalau kita tidak yakin, ya, maka ya sholat gaib itu caranya. Jadi begini, misalkan nanti semoga MA ini punya anak gitu ya. Dan anaknya cerdas, terus ngambil kuliah doktor di entah itu di Madinah, entah itu di Mekah. Ya, terus ternyata takdir berkata lain, di sana meninggal karena sakit, karena apa kita tidak tahu. Itu kamu sholat gaib enggak? Kalau kamu sholat gaib, goblok kon. Karena ninggalnya itu di negeri di mana sana banyak orang Islam, maka pasti ritualnya Islam. Kecuali anakmu mati di Amerika, itu lain lagi. Di Harvard sana, apa di Chicago sana mati. Di sana komunitas Islam masih sedikit, kamu ragu, kamu sholat gaib gitu loh. Bukan ujuk-ujuk sholat gaib, nggak tahu urusannya. Jadi yang seperti aku bilang tadi, Mas MA, ya, pengalaman hidup orang itu beda-beda. Kalau pengalamanmu seperti ini ya sudah, itu benar untuk kamu jalankan tanpa harus mengintervensi, mengatur-ngatur orang, ya. Nggak boleh belajar keyakinan orang lain. Kalau nggak belajar kristologi, bagaimana aku bisa dialog dengan pendeta, dengan teman-teman Kristenku yang lain? Bagaimana? Kan untuk dialog itu perlu pengetahuan, gitu. Ya, jadi supaya dipahami, ya. Aku ulangi tadi, ya. Ja'far itu sebagai leadernya yang hijrah ke Majasi itu, kekuasaannya Raja Najasyi itu mengadakan dialog itu dengan kristologi juga. Ya, jadi dakwah kristologi itu sebetulnya dakwah tua. Dakwah tua, Kanjeng Nabi melakukan. Waktu kita hijrah melakukan. Karena itu menyangkut akidah. Cuman kan sekarang aku sudah beberapa kali memberikan kritik. Ada jam khusus diberikan oleh tiap-tiap masjid kajian kristologi, ada nggak? Aku dan teman-teman semuanya itu dapat kristologi itu dari otodidak semua. Bukan dari masjid. Masjid itu yang dikaji itu ya itu saja. Yang fikih, yang segalanya. Biar tuh punya bapak, biar nggak usah biar. Hujan basah. Ya, aku bukan tidak mengatakan itu ilmu-ilmu Islam itu penting, tidak penting. Orang Islam kok ilmu-ilmu Islam itu penting, tapi jangan lupa kristologi juga ini penting. Nabi melakukan, Ja'far melakukan, cuman kan nggak dapat tempat di masjid-masjid kita ini. Coba kamu punya masjid di sekitarmu, di mana ada masjid, kamu lihat ada pekajian kristologi di situ? Orang yang dikaji ya teori fikih lah, baca-bacaan makhraj yang bagus-bagus gimana caranya lah, yang sirah lah. Itu tidak apa ya, bukan yang itu tidak perlu, itu perlu, tapi cobalah kasih ruang waktu. Kristologi ini juga harus diberdayakan sehingga semua generasi-generasi Islam itu tidak alergi, tidak paham dengan kristologi, sehingga dia juga nggak bisa dibujui. Tapi kan tidak ada itu. Aku sering ngajukan. Karena apa? Dakwah kristologi selama ini, kalau sudah kita masuk lembaga-lembaga resmi seperti masjid, itu nanti pertarungannya mentok itu di takmir. Aku dulu setiap Ahad pagi ngisi kajian kristologi, tapi akhirnya setelah, karena dulu itu berperiode selama sekian lama, akhirnya terhenti, dan sekarang terhenti. Karena apa? Berhadapan dengan takmirnya kolot. Orang Islam ya belajar Islam saja, itu kolot, itu sama dengan membonsai pengetahuan. Memang benar, ya. Pada satu kisah sahabat Umar, ya, itu baca kitab itu dilarang sama Kanjeng Nabi. Memang benar. Tapi jangan itu dijadikan patokan kita nggak boleh belajar kristologi. Enggak. Karena apa? Ada satu kisah lagi, aku lupa sahabat siapa. Apa
Zaid ya, Zaid yang sekretarisnya Kanjeng Nabi itu diperintahkan belajar bahasa Ibrani dan subhanallah akhirnya bisa. Untuk apa belajar bahasa Ibrani? Untuk memahami kristologi. Gitu loh. Karena apa Abu Bakar sahabat Umar dilarang? Ya karena dia dalam kacamata Kanjeng Nabi punya background yang itu untuk dia nggak pas. Yang pas itu siapa? Ya Zaid. Nah, begitu juga sekarang kalau kamu nggak pas, ya sudah jangan di sini, cari channel lain gitu loh. Kan gampang, kan aku sudah bilang. Kamu setuju, like, kamu nggak setuju, dislike, silahkan tinggalkan. Apa repotnya? Jadi nggak usah khotbah begini gitu. Ya. Oke. Semoga penjelasan ini bisa diterima ya. Aku itu kok kalau misalnya ketemu dengan orang yang pernah ikut ngaji sama aku, sering ditanya di jalan, Gus kapan lagi ngisi kristologi? Ya aku bilang saja, ya kamu ngomong aja sama takmirnya. Kalau aku kan setiap hari oke. Ini insya Allah minggu depan aku akan memberikan pengantar kristologi terhadap berapa kemarin. Katanya sih ada 10 ustadz yang perlu kajian kristologi. Aku bilang, oke Pak, terima kasih. Kapan bisa kita isi? Rencana sih Ahad besok jam 10. Ya. Kenapa? Kalau kita semua umat Islam itu paham kristologi itu menjadi enak dialognya. Dan kita juga nggak gampang disesatkan. Ya. Tetapi faktanya kajian kristologi di masjid-masjid kita itu tidak mendapatkan tempat sama sekali. Taruhlah dikasih 10%, yang 90% itu belajar Islami. Yang 10% kristologi itu sudah lumayan. Ini nggak noblas. Semua pemain kristologi termasuk aku itu belajarnya otodidak. Ya. Oke, itu untuk Mas MA ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau memang sejarah hidupmu seperti yang kamu tuliskan ini, ya sudah. Itu kamu terapkan, kamu jalankan tanpa harus kamu memaksakan itu kepada orang lain, ngatur-ngatur orang lain. Jangan. Karena orang lain punya cerita tersendiri gitu, ya. Oke. Dan aku tetap doa sama kamu ya Allah, semoga saudaraku MA yang mu'alaf ini selalu Engkau kuatkan dalam bimbinganmu, tetap Islam sampai nanti Engkau panggil dengan panggilan kesayanganmu, hai nafsun mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang kembalilah, sehingga sampai menutup mata saudaraku MA ini tetap dalam iman Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu. Sekarang untuk Mas DR. Mas DR ini saudara kita Kristen ya. Aku harus ngomong apa sama kau, Mas? Ya. Kacau kamu itu. Ya, lihat ini. JM alias Gus Thomas, terima kasih untuk Mas DR ini. Kasih nama Gus Thomas aku. Udah bahas kebangkitan Yesus berkali-kali dari seri-seri sebelumnya. Tetapi dari penjelasannya menggunakan logika akademis apapun tidak bisa membantah kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Argumen yang dibangun masih lemah. Nanti ketemu Yesus sebagai hakim yang adil di akhir zaman sambil berujar, "Oh Tuhanku dan Allahku." Nanti alasannya kaget, sudah terlambat Bung JM. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Injil Rasul Besar Yohanes 20:29. Oke Mas DR ya, kamu itu kacau. Kalau nonton video itu yang diperhatikan toh. Ya, aku komentari sekarang ya. JM alias Gus Thomas udah bahas kebangkitan Yesus berkali-kali dari seri-seri sebelumnya, tetapi dari penjelasannya menggunakan logika akademis apapun tidak bisa membantah kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Oke, di situ ya aku jelaskan. Di situ kesalahanmu fatal di situ, ya. Kajian semua ini yang sudah masuk seri keempat
ditambah lagi tentang 3 hari 3 malam, itu tidak sedang membahas Yesus bangkit atau tidak. Bukan di sana kajian kita. Gimana sih? Kok ujuk-ujuk membantah kebenaran kebangkitan Yesus? Tidak. Kita masih belum dalam fase membuat kajian untuk menerima atau menolak Yesus itu bangkit. Bukan. Kajian kita itu masih mendiskusikan. Jadi aku masih mengikuti kerangka berpikir kekristenan. Yesus bangkit, oke. Nah, sekarang ketika Yesus itu bangkit itu dalam fisik apa? Itu kajian kita. Kok kamu komentarnya begini? Gimana pula kau itu? Yang kita diskusikan, kan aku sering, gayaku kan begitu. Terlepas aku setuju atau tidak supaya diskusinya tidak mampet, ya udahlah aku ikuti kerangka berpikir Kristen. Aku ini sedang mengikuti kerangka berpikir Kristen, Yesus itu bangkit. Jadi aku belum menentukan sikap dan belum membuka kajian Yesus itu bangkit atau tidak. Bukan ke sana dan belum ke sana. Kok kamu bilang apapun tidak bisa membantah kebenaran kebangkitan Yesus? Memangnya aku membantah kebangkitan Yesus? Yang aku ajak kalian berpikir, Yesus itu bangkit, sudahlah Yesus itu bangkit, oke. Bangkitnya itu jasadnya apa? Apa jasad yang lama atau jasad baru? Aku memilih dengan istilah eterial ini, tubuh eterial gitu loh. Ini judulnya masih ada, kebangkitan Yesus. Dia tubuh eterial. Nah kalau menurutmu tubuh apa? Bukan kita mendiskusikan Yesus bangkit apa tidak. Bukan aku membantah Yesus tidak bangkit. Tapi ini loh, tubuhnya ini loh. Duh, gimana kamu itu? Kan sudah aku awali, makanya diperhatikan. Aku sudah awali sejak peristiwa Thomas itu. Bagaimana kita harus memandang sebuah peristiwa ketika kamar sudah dikunci semua, tiba-tiba Yesus bisa masuk, itu gimana? Dia pakai tubuh yang mana? Tapi satu sisi itu menunjukkan tubuh yang lama karena Thomas disuruh nyocok bekas paku dan bekas lambung yang tertikam. Gitu loh. Ini si Halak Hitai lebih nganu dia, lebih bisa memahami. Dia bilang bahwa itu semua apa dia bilang tadi istilahnya? Nah, kalau aku transrasional, dia bilang supranatural. Ya oke lah, supranatural. Kalau aku pakai istilah eterial. Tapi supranatural yang gimana sih? Ya. Oke. Jadi saudaraku yang aku kasihi ya, Mas DR, paham ya? Kita tidak sedang membicarakan Yesus bangkit atau tidak, dan aku tidak dalam rangka membantah Yesus bangkit atau tidak. Tapi yang kita diskusikan adalah tubuh kebangkitannya itu seperti apa gitu ya. Oke. Itu yang aku bilang kamu nggak tahu lagi, nggak konsentrasi mungkin ya. Oke, berikutnya. Nanti ketemu Yesus sebagai hakim yang adil di akhir zaman sambil berujar, "Oh Tuhanku dan Allahku." Nanti alasannya kaget sudah terlambat, Bung JM. Ya baguslah diperingatkan. Tapi aku juga memperingatkan kamu. Kalau ternyata nanti kita ketemu Yesus dan Yesus bukan Allah, gimana? Gimana? Yesus Allah kan katamu. Sedangkan kataku bukan Allah. Nah sekarang katamu Allah, kataku bukan Allah, harus menunggu Yesus. Padahal sudah ada ini, kitab suci. Kembalikan saja ke Alkitab, Yesus itu Allah atau bukan. Gitu loh. Sebelum nanti menyesal. Justru kalau aku bilang, kamu yang menyesal. Kan aku berkali-kali bilang, mungkin saat ini kata-kataku itu bagikan racun. Tapi ketika kau nanti mati dan ketemu Yesus, kamu ingat aku bahwa Gus Beti telah mengingatkan aku bahwa Yesus itu bukan Allah, dan ternyata Yesus itu memang bukan Allah. Tapi sudah terlambat. Gitu loh. Bukan kamu balik seperti ini, bukan. Jadi kalau daripada capek-capek manggil ketemu Yesus, kitabnya ini buat dibaca. Karena ini perwakilan dari Yesus. Kamu baca perjanjian lama, terus ditambah perjanjian, di mana Yesus mengaku dan diakui sebagai Allah. Peristiwa Thomas itu bukan peristiwa menjelaskan konsep theos. Dia tidak sama dengan Markus 12:29, harus dibedakan. Orang ceritanya aja sudah begitu jelas kok.
itu terjadi kekagetan. Terus dikomparasi oleh yang kemarin itu ya, bahwa ketika Yesus ketemu Elia, ketemu Musa, itu 3 muridnya Yakobus, Petrus dan Yohanes pada ketakutan kok. Karena apa? Orang berpikir, meskipun itu janggal sampai sekarang kan nggak dijawab itu. Kok bisa tahu itu Musa, itu Elia itu dari mana? Ketiga murid itu. Mana? Mboknya itu dijawab daripada membre ronor ini. Mana teman-teman Kristen bisa jawab itu? Gimana bisa tahu? Ya. Oke. Itu ya Mas DR, sudah aku kasih penjelasan seperti itu. Seandainya Yesus itu punya telepon, bisa kita telepon sih, kita telepon sekarang nggak masalah aku. Supaya dia menjelaskan kepada kita berdua bahwa dia Allah atau bukan. Kalau aku yakin dia bukan Allah, karena Alkitab mengatakan dia bukan Allah. Gitu ya. Tapi nanti kita lihat kamu atau aku yang terlambat. Dan jangan, sekali lagi dalam konteks ini untuk pelajaran bersama, jangan bilang aku menistakan Yesus. Karena cara pandangku terhadap Yesus beda dengan kamu. Seperti aku juga kan tidak pernah mengatakan kamu menistakan Yesus. Karena memang cara pandangmu seperti itu, ya sudahlah. Nanti tinggal siapa yang benar. Tidak mungkin kamu benar, aku benar, tidak mungkin. Kamu tak ajak memahami Alkitab, tidak mau. Sebetulnya tidak perlu Yesus turun. Dari Alkitab bisa kita tahu. Kalau semua nunggu nanti, ya sudah telat. Sudah wassalam. Ya, sama aja. Di surat Matius itu dibilang, kamu panggil aku Tuhan, Tuhan. Itu artinya apa? Itu artinya ya, kamu memuja Yesus tapi ucapannya tidak kamu jalankan. Kamu muliakan dia, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi nyah kamu, aku nggak mengenal engkau. Coba bagaimana? Kalau nanti kamu ketemu Yesus dan Yesus bilang, nyah kamu dari dulu, aku tidak mengenal engkau, membuat kejahatan. Karena mengakui seseorang yang tidak berdasarkan yang sebenarnya itu kejahatan. Coba kamu mau tidur, kamu pikirkan, baca itu surat Matius itu. Gimana nanti ketika kamu mati ternyata kamu ditolak sama Yesus. Kamu manggil dia Tuhan, Tuhan, kamu memuliakan dia tapi omongannya tidak kamu ikuti. Yesus tidak pernah ngomong sebagai Allah, tidak pernah. Ya. Berikutnya, nah ini kembali ke layak kita ini. Tapi kau itu masuk ke sini ngapain pula? Ini bukan perbandingan Alkitab ayat per ayat, nanti itu ada temanya tersendiri. Ngapain Quran surat Saba dan Raja-Raja 71 dibandingkan? Aku lalui aja itu. Tulung Agung nyimak, nggih matur nuwun Kang Mas NE. Gresik Mas Tenggo nek iku apa ya? Tenggo itu T, Mas TH ini ya. Gresik, terima kasih. RW Rembang selalu hadir. Oke, nah ini lagi. Lai kita ini mantap kali kau lai. Sian dia doa muna. Ngaliling do marmeam ison ada? Ngaliling. Sudah lama kau masuk ke dalam channel YouTubeku. Ya. Itu bahasa Batak kalau teman-teman. Liling itu lama. Ya, marmeam itu bermain-main. Karena ini orang Batak. Ya. Dia bilang begini. Jadi dalam hal ini Anda bermain 2 kaki. Waduh mak, 2 kaki pula kau bilang. Terhadap isi Alkitab Anda berlaku memakai teknik pandangan ateisme yang harus bisa dijabarkan secara saintis. Terhadap isi Alkitab Anda berlaku memakai teknik pandangan ateisme yang harus bisa dijabarkan secara saintis. Tetapi terhadap isi Al-Quran Anda berlaku pasif dan telan saja isi tanpa perlu berpikir. Telan gundulmu gue. Kamu itu video-videonya sudah berapa lama? Sudah berapa jumlahnya? Tuh. Videoku itu sudah berjumlah, alhamdulillah sudah hampir 1000. Sudah 900 sekian. Berapa persen yang sudah kamu baca? Karena kalau kamu
Nggak usah banyak-banyak, 50% saja sudah menonton semua videoku, kamu nggak akan lagi ngomong bahwa Gus Bekti bermain di dua kaki. Kamu tahu bagaimana aku juga harus berhadapan kepada pemikir-pemikir mainstream Islam. Sebagian yang masih perpres kemarin, kamu tonton ulang itu, judulnya, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita pahami? Gitu loh. Bagaimana dalam satu hari bisa melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, naik ke langit, terus turun lagi, itu ini otak gimana bisa menerima itu? Kamu tonton tuh videoku supaya kamu nggak ngablak ngomong seperti ini. Aku ini Islam rasional, apapun aku kritik, ya. Jadi kalau kamu bilang bahwa Anda pasif dan telan saja isinya terhadap Al-Quran, bukan di situ duduk permasalahannya. Cara pandangku terhadap Al-Quran itu tidak seperti mainstream. Itu harus bisa didekati oleh rasional. Kalaupun tidak bisa, dia harus masuk ke transrasional yang menurutmu supranatural. Nah, kalau dia masuk ke tataran transrasional, bagaimana mendiskusikannya? Di sana. Kok kamu bilang bermain di dua kaki? Kamu lihat bagaimana aku harus membuat 11 seri Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Itu aku harus berhadapan dengan domain Kristen dan berhadapan dengan domain Islam juga. Aku tolak itu semua. Mana ada orang hidup ribuan tahun nanti hidup lagi. Itu juga kalau kita diskusikan bagus itu. Nanti ketika Yesus itu turun, seandainya benar turun, dan memang tidak akan pernah turun sih. Seandainya dia turun, itu rambutnya masih gondrong nggak? Sudah berkerut, apakah masih muda, apakah sudah sepuh seperti aki-aki, nenek-nenek atau gimana? Itu kan menarik untuk kita diskusikan. Dan dia turun dalam tubuh seperti apa? Tuh. Ya. Jadi kalau masuk ke channel kalau ini sih kelihatan komentarmu, kamu masih baru main-main di sini. Tapi kan nggak tahu juga, kamu sebetulnya lama tapi nggak pernah komen, sekarang baru komen gitu. Lihat dulu video-videoku baru kamu simpulkan, jangan ngablak seperti ini. Nggak ada bermain di dua kaki itu. Ya, lihat yang paling baru bagaimana aku membuat tajuk kajian, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Sama sepertinya, apakah kebangkitan Yesus itu seperti yang kita bayangkan? Apakah nanti Yesus berjalan di atas air juga seperti yang kita bayangkan? Sama. Kau itu pergi ke lapo tua sana, kau minum tua kau, supaya nggak ngoceh gini lagi kau. Ya. Yang ini bukan hanya daging, tiada bersama tubuh jasmani, enggak perlu. Mas D Makassar Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih ya. Nah, ini kau komen lagi. Ini dari Halak Hita ini, teman kita yang Batak tadi itu ya. Lama-lama Anda akan bisa tidak mempercayai adanya kehidupan di luar dimensi daging yang tidak kelihatan. Nah, ini kan kamu membuat kesimpulan tapi kamu tujukan kepada orang lain. Itu gimana? Kalau kamu membuat kesimpulan itu untuk kamu diri sendiri. Ini kamu membuat kesimpulan, kamu tempelkan kepada orang lain, padahal orang yang kamu simpulkan tidak begitu. Jadi aku ini adalah orang yang percaya kehidupan di luar dimensi daging, percaya. Kalau nggak percaya bagaimana tentang roh itu? Di Al-Quran itu ditulis, meskipun di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ilmu yang diberikan kepadamu tentang roh itu sangat sedikit. Allah sudah bilang begitu. Roh itu mau dianalisa pakai apa? Tapi apakah akan kita tolak bahwa roh itu ada? Jadi aku bukan orang yang tidak percaya terhadap kehidupan di luar dimensi daging yang tidak kelihatan itu. Kok kamu menyimpulkan gini dan kamu tujukan lama-lama Anda? Aduh, lae. Gimana kamu itu? Mas NC Brebes hadir. Oke, terima kasih. Ya. HS ya, terima kasih jempol. Mas NW Turen Kidul, oke, terima kasih. Soleha kita AM, terima kasih. Ini di Bogor nggak salah ya, ingatku di Bogor.
Mas RD, terima kasih. Dogma itu untuk mematikan akal dan nalar. Oke, cocok sekali. Loh, ini kau komen lagi kamu, Nay. Iya. Malaikat bukan jasad daging. Lalu bagaimana mata daging bisa melihat malaikat yang non daging? Anda berarti hanya terima saja tentang Muhammad berjumpa dengan malaikat. Di mana aku pernah ngomong begitu? Kok kamu simpulkan? Lagi-lagi kamu menyimpulkan yang kamu tidak tahu tapi kamu tujukan ke aku. Goblokmu itu di situ. Kamu lihat dekonstruksi surat An-Najm. Kajiannya ada di sana. Ya. Dengan mata apa Kanjeng Nabi Muhammad itu melihat? Ya. Dengan mata apa? Kamu lihat di surat An-Najm. Dekonstruksi surat An-Najm ayat berapa itu aku lupa. Ketik nanti kamu tahu. Ya. Supaya kamu nggak ngomong gini lagi. Ngomong lagi kau. Anda itu sudah sama dengan kaum ateis dalam pandangannya terhadap kitab suci. Aduh. Gimana kau itu lah. Kalau aku ateis untuk apa aku berislam ria? Untuk apa aku sholat? Untuk apa aku puasa? Kamu ada-ada saja. Bisa bilang aku. Gue seperti ateis itu kan ya aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya harus dikurangi katanya. Ini air putih. Tuh, di air setengah aja yang hangat ya. Ya iha ya. Kok bisa-bisanya kok bilang aku ini ateis? Anda itu sudah sama dengan kaum ateis. Sama berarti kan aku menurutmu ateis gitu ya. Pandangannya terhadap kitab suci. Ya enggak lah ya. Mana bukuku? Graito, cepat-cepat sini. Ambilkan itu dulu buku. Bapak perlu itu. Nah, sini cepat. Tinggalkan itu dulu. Itu buku yang paling bawah. Nah, itu. Ya ini. Kamu kalau baca buku ini kepalamu bisa puyeng ini. Lihat ini. Ya, kamu beli buku ini. IH ini. Ya. Tapi kamu hati-hati, nanti justru kamu yang jadi ateis. Ya, tentu justru kamu yang jadi ateis setelah baca buku ini. Aduh, tambah dosa aku nanti. Ya. Hati-hati kalau baca buku ini ya. Jangan justru kamu nanti menjadi ateis. Hati-hati baca buku ini. Ya. Beragama dalam era sains modern. Ya. Aduh, ada-ada aja ini. AM number one maning, oke. IAA ini senior kita yang ada di Solo ya, terima kasih. Siapa lagi ini? Aku kira itu ya, yang lainnya. M99 hadir, oke terima kasih. Aku kira itu dulu ya, yang lainnya masih belum layak untuk mendapatkan tanggapan dari aku karena menurutku masih di luar dari etika ya. Dan aku punya otoritas untuk itu, mana yang aku baca, mana yang tidak mau baca. Kalau mau dapat tanggapan dari aku, bicaralah dalam bingkai-bingkai etika ya. Karena semua agama mengajarkan etika. Di sini bukan untuk saling menghujat, saling menjudge. Enggak, ini saling diskusi. Enak saling ngobrol gitu ya. Karena orang itu tidak akan mengikuti kita loh kita hujat. Udahlah nggak akan. Tapi kita jelaskan saja dengan baik ya. Jadi untuk yang lain-lain jangan kamu kira aku nggak bisa jawab. Apanya nggak bisa jawab aku? Bisa jawab. Cuman aku tidak mau jawab karena cara kamu bertanya itu masih tidak punya etika. Gitu ya. Maka aku tidak akan memberikan jawaban. Ya. Jadi bukan berarti aku nggak bisa jawab. Masalah kenapa itu tidak boleh diceritakan kok ditulis. Bagaimana itu? Oh itu nanti kan sudah disalibkan baru boleh diceritakan. Gampang itu gampang. Tapi aku tidak akan jawab. Karena apa? Tidak punya etika yang tanya. Selama masih dalam
perspektif anjing, aku tidak akan memberikan jawaban. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi manusia, aku akan jawab. Buktinya teman-teman Kristen yang baik-baik aku jawab. Islam juga yang baik-baik aku jawab. Jadi nggak Islam, nggak Kristen selama dia dalam. Padahal kan di awal ini sudah dikasih peringatan ya. Remember to keep comment respectful and to follow our community's guidance. Sudah diperingatkan itu loh. Itu matanya apa nggak lihat? Bagaimana supaya kita berdialog secara baik ya. Itu dulu ya komennya. Sekarang kita lanjutkan ke kajian kita ini ya. Tapi masih bukan ini tetap keempat. Ini hanya untuk masih terhubung dengan apa namanya, menjawab dari komen-komen kalian yang masuk. Jadi ini aku kasih judul gini aja dah. Ini untuk tugas untuk teman-teman Kristenku ya gitu. Yesus dimuliakan di atas gunung itu 6 hari atau berapa jam? Udah 1 jam. Oke, ini aku persingkat. Ya, gini aja, tolong dicari jawabnya. Yesus dimuliakan di atas gunung itu 6 hari atau 8 hari? Matius, Markus ya, itu 6 hari. Ada di Matius 7:1 dan di Markus 9:2. Itu 6 hari. Sementara Lukas itu 8 hari. Ya. Nah ini ya masih ada. Ini tolong daripada kalian kemana-mana nggak fokus, tolong ini aja kita diskusikan. Tolong kamu cari jawabnya. Markus, Matius, Lukas ini nggak sama. Ya, Lukas mengatakan setelah 8 hari baru ketiga muridnya itu Yakobus, Petrus dan Yohanes diajak. Sementara di Markus dan Matius itu 6 hari. Yang betul 8 hari atau 6 hari? Aku tidak mengatakan mana yang bohong, Markus, Matius atau Lukas yang bohong. Enggak, itu nanti disalahpahami. Aku bilang begini aja. Yang benar itu informasinya Markus, Matius atau informasinya Lukas? Tolong dijawab, gimana caranya itu? Daripada yang enggak ya tambah enggak produktif, sini aja tolong dijawab ini. Terus nanti di sini ada yang kebangkitan dikatakan. Yang di sini dia tidur. Itu gimana? Kan ini ketiga ayat ini saling tubrukan ini. Sekarang bagaimana kita mengambil sebuah kesimpulan dari 3 ayat yang bertubrukan? Ya, belum lagi kalau aku bilang di sini ya, di Markus, Matius itu kan tertulis kukasihi, sebenarnya di sini kupilih. Ini bertentangan ini. Ya. Tapi sudahlah, kita fokus yang ini aja. Yang 6 hari, 8 hari. Yang benar itu 6 atau 8? Ya. Ini hanya untuk memperjelas saja ya. Ini tadi ayat. Jadi Elia itu ke surga tanpa mati. Langsung dia naik dalam angin badai. Kalau Musa itu mati, kok dia bilang Musa nggak mati? Ini tuh. Sebentar supaya lebih jelas lagi ayatnya, karena nih. Oke. Nah, daripada kamu kemana-mana nggak karuan, coba dulu dibahas. Aku tunggu. 6 hari, 8 hari. Itu juga, oh ya. Laiku. Maaf lah ya, hampir terlupakan. Ini dosen kita ini dari Tanah Karo ya. Sorry lah ya, agak terlupakan. Sangat menghibur ikut nyimak Tanah Karo Simalem, aman terkendali. Alhamdulillah aman terkendali, berarti tidak ada bencana, sehat semua ya lah ya. Tidak lagi meletus itu Gunung Sinabung ya. Semoga damai ada di sana. Baru tahu kalau sesuatu yang sudah sangat familiar bagi dunia Kristen tapi menjadi suatu tanda tanya yang sangat membuat bingung saudara-saudara kaum muslimin, termasuk bagi tokoh sekelas Gus Beti. Tetap semangat dengan kajian-kajiannya. Salam sehat selalu. Iyalah ya, aku bingung ini. Tolong jenengan sebagai sebagai
pemimpinnya, leadernya lah ya. Tolong teman-teman Kristen tuh diajak mementaskan. Aku bingung ini 6 hari atau 8 hari karena ini nggak jelas pelaporannya. Ya, tolonglah ya, ajak itu teman-teman untuk mendiskusikan ini supaya kita bisa bareng-bareng diskusi. 6 hari atau 8 hari karena Markus Matius mengatakan 6 hari tetapi Lukas mengatakan 8 hari. Ini mesti ada yang nggak benar. Makanya itulah ya dikatakan oleh dosen di tempatku sini di Institut Injili Indonesia, Al-Quran dan Injil yang sekarang ini, yang kanonik ini, itu nggak bisa dikomparasi, disamakan nggak bisa. Karena Injil yang sekarang ini kata beliau itu levelnya hadis. Lah kalau ini hadis, ini nanti kita uji yang paling sahih yang mana, yang doib yang mana, gitulah ya. Karena tidak mungkin ini bisa dirukunkan 6 dengan 8 kok. Itulah, aku bingung, benar kamu bilang ya. Sudah familiar bagi dunia kekristenan. Karena kekristenan menerima dogma begitu saja. Tapi gejala itu juga bisa berlaku dalam Islam. Karena dia sudah Islam, apapun informasi tentang Islam, dia nggak mau cek, sudah terima saja. Bisa juga di Islam begitu. Tapi aku bukan kelas begitu. Aku kelas yang mengkritik. Wait and see, bagaimana duduk permasalahan. Nah, sekarang aku melihat ini ada kejanggalan. Ya. Bagaimana ini 6, ini 8 itu. Itulah ya. Oke, terima kasih karena sudah lebih 1 jam ya. Dan nanti kalau aku nggak jawab dikirain aku cuek bebek, nggak memberikan apresiasi, kan ya nggak enak. Makanya aku sudah jawab semua, hutangku sudah selesai ya. Kalaupun ada yang tidak aku jawab ya tadi jawab alasannya sudah aku sampaikan. Ya, itu dulu ya kajian dari kita kali ini merupakan mendiskusikan dari komen-komen yang masuk dan besok kita akan lanjutkan ke kebangkitan Yesus seri yang kelima ya. Tuh, tapi ini satu playlist tetap ya, tapi judulnya berbeda. Oke, Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike dan tinggalkan channel ini, tidak ada masalah. Untuk saudara-saudaraku semuanya ya, semoga Anda mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.